Oke, kenapa kamu pilih topik itu? Karena menurut kami menarik, Gus. Apalagi sekarang mungkin banyak ya orang-orang eh, yang melakukan pernikahan beda agama, pasangan-pasangan itu. Iya sih, ini aja aku lagi mendampingi tiga pasangan, Hmm. tiga pasangan ya. Besok itu harusnya mereka salah satu yang apa namanya injury time itu kemarin aku ditelepon waktu di Kupang aku ditelepon ada seorang anak perempuan ini perempuan perempuan muslimah mau menikah dengan anak Katolik gitu kan mau menikah dengan anak Katolik rencananya ya pemberkatan ada pemberkatannya, ada ijab kabulnya, kayak gitu. Hmm. Ada pemberkatannya, ada ijab kabulnya, dan aku paling senang apa namanya mendampingi kayak gitu. Hmm. Termasuk juga aku berfungsi sebagai penghulu, meskipun agak ngawur gini, aku tukang ngawinin orang beda agama, tapi khusus beda agama ya, khusus beda agama yang apa, yang tidak perlu mensyahadatkan. Jadi misalkan kayak Shirley nanti pacaran sama Matthew, misal Katolik gitu kan, dan menikah gitu. Ritualnya bisa dilakukan dua kali, Shirley. Iya, ijab kabul, kemudian ya pemberkatan. Nanti pencatatannya kamu bisa di dalam negeri bisa, kalau di luar negeri juga bisa. Hmm. Gitu. Oke. Terus apa yang menarik? Eh, Kami mau mulai dari ini sih, Gus. Menurut Gus, pendapat Gus secara pribadi mengenai orang yang melakukan pernikahan beda agama itu gimana, Gus? Ada dua tahapan sikapku ya. Aku kan di pesantren kan 8, 9 tahun ya. Kamu bisa nanya Shirley itu, bagaimana doktrin mantingan terkait kawin beda agama? Oh, ya enggak boleh ya Shirley ya. Hmm. Kalau di mana doktrinmu ya, doktrin Gontor kan enggak Hmm. boleh. Hmm. Jadi aku mengalami itu juga. Aku keluar SD sampai SMA gitu ya terus kemudian nambah lagi sekitar 7 8 tahun begitu ya aku didoktrin bahwa sebenarnya ya yang paling benar adalah agamaku, agama yang lain ya tidak benar gitu. Maka tidak mungkin orang yang benar kawin dengan orang yang tidak benar gitu. Jadi kayak Hillary, kayak Chelsea, nggak tahu aku Chelsea ke gereja atau ke masjid, tapi kayaknya muka-muka gereja ini. Ya nggak boleh gitu kan, nggak boleh. Ya, kami menganggapnya sebagai kafir begitu ya. Lalu kemudian aku kuliah ya, kuliah 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 di syariah gitu, di Ahwalus Syariah, hukum keluarga Islam di Tebu Ireng. Kemudian aku menstudi soal itu kan, studi sampingan karena studiku soal LGBT ya. Apa namanya tesisku soal LGBT. Aku kemudian menstudi karena di fokusku di prodiku adalah soal hukum perkawinan, perceraian, pewarisan, wakaf dan lain sebagainya. Kemudian aku menstudi soal perkawinan beda agama itu apa sih sebenarnya yang nggak bolehnya ini nggak boleh apa begitu loh. Kalau ada dua orang yang baik saling mencintai, terus kemudian hanya karena berbeda agama, masa sih nggak boleh? Terus kemudian aku melakukan apa? Eksplorasi ya, eksplorasi teks, eksplorasi sejarah dan sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya tidak apa-apa begitu. Kawin beda agama itu tidak apa-apa. Karena apa? Oh, kawin secara umum karena di dalam Islam, karena di dalam Al-Qur'an, aku baru ngerti ya. Aku dulu eh, di dalam Al-Qur'an itu teks soal perjodohan itu tunduk di Ar-Rum 21. Shirley pasti tahu itu. Jadi kalau ada orang Islam kasih kau undangan perkawinan, hampir bisa dipastikan teks yang dikuot di dalam undangan itu mesti Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum. Salah satu tanda, ini terjemahan bebasnya ya, salah satu tanda dari kebesaran dariku, Tuhan, itu adalah
Aku ciptakan kalian itu berpasang-pasangan agar supaya ada ketentraman hidup. Litas kunu supaya ada kenyamanan hidup. Jadi indikator dari perjodohan itu yang paling unggul menurut Al-Quran ayat itu adalah perasaan bahagia, perasaan tentram. Litas kunu itu kan dari kata-kata sakinah ya, sakana, sukun, sakin tenang. Kalau di dalam bahasa Alkitabnya itu sakinah itu dalam perjanjian lama artinya itu Tuhan hadir. Sakinah. Jadi kalau ada orang namanya, namamu siapa? Sakinah. Oh, kamu harus hati-hati itu. Itu artinya Tuhan hadir. Tapi konsep Tuhan hadir ini kan abstrak toh. Ciri-ciri Tuhan hadir itu apa? Nah, yang menarik beberapa para penerjemah Al-Quran menafsirkan kata-kata sakinah itu artinya tranquility, the state of being tranquil. Jadi satu kondisi yang dialami oleh seseorang di mana ia apa namanya free from fear and agitation. Jadi situasi di mana orang itu merdeka dari ketakutan begitu. Seneng gitu loh. Kalau nggak ketemu nyari, gitu-gitulah. Sekarang bayangkan kalau misalkan kamu kawin dengan orang yang tidak kamu cintai, kan pasti kan pusing kan. Iya. Nah, gitu, nggak ada ketentraman. Nah, di titik itu aku meyakini bahwa sebenarnya indikator utama perjodohan menurut rezim Ar-Rum 21, surat Ar-Rum itu artinya Romawi, Roma. Kalau di Quran Rum itu artinya Roma, Romawi, Ar-Rum. Jadi kalau di Alkitab ada Roma kan, ada Iya. perikop namanya Roma. Di Iya. Quran itu namanya rum. Hmm. Oh, rum, bukan rum yang untuk minum ada alkoholnya itu kan. Jadi menurutku aku jadi kan ada dua ya, ada dua pemikiranku soal itu. Dulu aku mengatakan nggak boleh mungkin karena aku ilmu pengetahuanku belum cukup ya. Sekarang juga belum cukup, tapi aku terus belajar dan sampai pada kesimpulan itu. Boleh justifikasi teks, boleh justifikasi secara historis juga boleh. Aku nggak tahu apakah Shirley dan kalian tahu anaknya Nabi Muhammad yang perempuan itu empat. Zainab, Umi Kulsum, Ruqayyah, sama Siti Fatimah. Empat anaknya. Tiga ini kawin dengan sama Islam. Yang satu, yang Zainab, itu suaminya. Zainab itu suaminya itu bukan orang Islam. Kamu nanti googling ya. Zainab putri Nabi kawin beda agama. Udah kawin beda agama. Bahkan ketika Nabi Muhammad sudah jadi nabi, itu dia masih tetap sama Al-Rabi itu, pacarnya Bapak, suaminya itu, suaminya. Wow, suaminya itu kan suaminya kan hidup di Mekah. Mekah kan perang sama Madinah. Madinah itu dipimpin sama mertuanya. Itu perang sama mertuanya. Bayangkan, mertua sama menantu itu ikut terlibat di dalam perang. Dan kamu bisa bayangkan kan, pergulatan perasaannya Zainab itu kan. Dan kamu tahu, you know, she was stick with her husband. Hmm. Oh, bagus itu. Eh, Suatu ketika, waktu perang, si Al-Rabi ini suaminya ketangkep sama tentara Madinah. Lah, di dalam hukum perang pada waktu itu, yang tertangkap, yang tawanan perang ini bisa dibebaskan ketika ada penebusan. Zainab kan bingung di Makkah, nggak punya duit untuk nebus. Satu-satunya barang berharga yang ia miliki adalah kalung yang diwariskan oleh ibunya pada saat dia perkawinan. Ada kalung besar gitu. Terus bilang, ya sudah deh ini kasihkan aja ke tentara Madinah itu. Supaya suamiku diinikan. Jadi ditumpuk begitu kan, harta rampasan perang, lalu kemudian disampaikan kepada Nabi. Nabi ini uang tebusannya. Lah Nabi Muhammad kan tahu loh, ini kalung istriku ngapain ada di sini gitu. Khadijah kan istrinya Nabi Muhammad tuh, Shirley. Gitu. Kaget dia loh. Ini kok ada kalungnya istriku ini kok. Wah dia bingung ini.
ya kan? Dia bingung dan kemudian wah nggak enak dia. Wah jangan-jangan ini kan dulu yang dikasihkan istriku kepada Zainab. Akhirnya komandannya dipanggil. Kamu nangkap istrinya, suaminya Zainab. Yang mana? Yang Al Rabi dicari. Iya. Ya udah. Balikin aja keluarin sama ini, sama kalungnya udah nanti anakku marah-marah. Sampai segitunya. Dan aku sudah menulis cerita soal itu. Poinnya Shirley, Hillary, dan Chelsea, aku semakin terkuatkan ketika memilih madhab yang baru bahwa sebenarnya perkawinan beda agama itu enggak apa-apa. Gitu. Baik, Gus, untuk pertanyaan selanjutnya kan sekarang itu kan kita, kalau dari saya sendiri ya, kalau melihat orang yang pernikahan beda agama itu kayak aneh gitu ya, kalau menurut pandangan saya. Eh Iya. Sebenarnya itu Aneh bisa, itu kayak gimana sih? Apa namanya? Menurut anehmu dalam pikiranmu itu bagaimana? kalau menurut saya itu mungkin karena saya belum apa ya, belum mengalami apa ya, mungkin suka sama Iya, orang beda agama gitu iya, kan. Tuhan ya. iya. Ya, ya, jadi saya kayak belum merasakan atau belum relate gitu sama saya. Menurut saya aneh karena itu. Menurut Gus, itu sebenarnya secara sosial di lingkungan masyarakat itu bisa diterima nggak ya, Gus? eh Kamu harus tahu ya, perasaan aneh itu sama kayak Shirley yang sejak kecil didoktrin bahwa babi dan lingkungan yang pro babi itu sesuatu yang menjijikkan. Itu udah doktrin terus. Sampai dia di KMI itu didoktrin. Tapi pelan-pelan kemudian dia mulai mendapatkan asupan pengalaman, nongkrong sama kamu, nongkrong sama Chelsea, dan lain sebagainya. Di titik itu dia mengkonfirmasi. Dulu di dalam pikiran orang yang didoktrin bahwa babi itu jelek, itu kan seingatku, ya orang-orang yang makan babi itu orang-orang yang kotor, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak beriman, nggak mengenal Tuhan. Itu kan doktrinnya tuh. Tapi realitanya kan enggak. Jadi perasaan aneh itu Hillary itu sesuatu yang sangat wajar karena selama ini doktrin yang dididikkan kepada kita tidak memberikan satu pun celah bahwa cinta itu bisa mempersatukan. Cinta harus kalah dengan doktrin agama. Cinta harus kalah dengan kolom agama di KTP begitu loh. Jadi when it comes into falling in love situation, katakanlah kamu, Hillary, tiba-tiba anak kedokteran, namanya Raffi, ganteng banget ya. Gantengnya itu ganteng ya, ganteng Jawa gitu kan. Kamu tertarik ya. Itu sebenarnya Tuhan hadir di situ. Nah, kamu ada opsi. Kamu akan menendang Tuhan keluar dari persemayaman hatimu atau kamu membiarkan itu. Begitu juga dengan Shirley, kan bisa jadi kamu nanti jatuh cinta dengan Matthew atau Alexandro atau ya yang Cino-Cino lah, yang Tionghoa-Tionghoa lah kan. Tapi bagi yang doktrinnya masih kuat itu pasti akan dibunuh. Aku nggak mau masuk neraka. Aku lebih mencintai Tuhanku ketimbang orang itu. Keliru itu. Tuhan itu kan omnipoten ya dan Iya. omnipresent. Omnipresent itu dia bisa hadir di mana saja. Kalau di dalam doktrin Al-Qur'an itu kan ada satu teks ya yang menurutku sangat luar biasa. Lillahil masyriqi wal maghrib fa inama tuwallu fasamma wajhullah. Oh, dari ujung barat sampai ujung timur itu miliknya Tuhan. Kemanapun kamu, wahai manusia, menghadapkan wajahmu, kamu akan mendapati wajah Tuhan. Jadi kalau aku ngelihat pencuri, ngelihat pemerkosa, ngelihat para ustadz, itu sebenarnya aku melihat wajah Tuhan di situ. Tinggal kita ini mampu memanage representasi Tuhan atau tidak. Kayak gitu. Nah, aneh sih memang iya ya. Sama kayak misalkan Chelsea nggak biasa makan pecel ya.
Biasa makan pecel nggak kamu Chelsea? Nggak biasa? Enggak. Nggak biasa, iya. Atau makan nasi jagung lah. Shirley kamu ajak ini ya, teman-temanmu apa Nasi namanya? jagung. Iya, makan nasi jagung. Itu kan aku nggak tahu kos kalian di Mulyorejo ya. Kamu ke wilayah Kejawan Putih itu loh, di Madura-Madura itu loh. Iya kan? Kamu nongkrong di situ ya. Kamu jalan-jalan, beli warung-warung kecil, makan makanan itu aneh. Tapi perasaan pertamamu memang aneh karena itu kamu anggap sebagai bukan bagian dari your society gitu kan. Tapi kamu mesti pelan-pelan bisa menerima mereka sebagai bagian penting dari. Nah, kayak gitu. Jadi keanehan itu menjadi hal yang biasa saja dan keanehan itu akan semakin menggumpal manakala kamu overthinking. Overthinking itu begini. Misalkan nih, Shirley suka sama Matthew yang Katolik. Misal ya, misal. Kalau dia overthinking, nanti sholatnya bagaimana ya? Nanti ibadahnya bagaimana? Nanti anaknya bagaimana ya? Nanti. Jadi overthinking. Banyak perempuan kan selalu overthinking. Iya, overthinking. Nggak seburuk apa sih apa kadang-kadang overthinking itu juga bagus tapi juga membunuh begitu kan. Yang membunuh itu ketika overthinking itu dimaknai sebagai kewajiban seseorang untuk membuat pasangan yang beda agama itu menjadi satu agama dengannya. Itu makin makin rumit, makin parah kamu. Jadi ada dua orang pacaran beda agama. Yang pertama itu yang tidak murni, yang punya motif. Misalkan Raffi menyatakan kesukaannya pada Hillary. Tapi sebenarnya deep down inside his heart itu dia mengatakan, oh ini nanti tak Islamin deh. Aku pacarin, aku Islamin. Itu sebenarnya setan yang hadir, bukan Tuhan. Begitu pula dengan ketika ada orang Kristen pacaran sama Shirley. Terus yang Kristen itu ngomong, aku tak pacaran sama Shirley supaya dia menjadi anak Tuhan Yesus misalkan. Ya baik sih, tapi kan itu kan jahat kan. Menurutku ya, menurutku hal baik kemudian karena soal beragama itu kan soal sesuatu yang merdeka. Nah, tipe yang kedua orang pacaran beda agama itu pacaran yang tulus. Tulus itu mereka memaknai bahwa cinta itu memerdekakan. Bukan kalau yang awal itu cinta itu ngontrol ya. Jadi yang punya motif itu cinta dimaknai mengontrol. Aku ngontrol kamu, boleh tidak kamu lakukan ini, apa kata aku. Tapi kalau yang nomor dua, yang perkawinan beda agama yang sering kali aku tangani, itu mereka dewasa semuanya. Mesti aku tanyain pasangan itu, kamu pengen pasanganmu ini masuk agamamu enggak? Enggak, Gus. Terus yang perempuan, kamu gimana? Ya enggak, biarin aja Gus, dia Katolik. Gitu. Yang laki-laki juga biarin aja dia pakai jilbab, enggak apa-apa. Itu. Dan akhirnya suportif. Suportif itu kan keren. Cuman memang lagi-lagi kalian akan menghadapi doktrin bahwa di luar agama kalian itu jahat, di luar agama kalian itu najis, di luar agama kalian itu tidak benar. Doktrinnya pasti seperti itu. Ngerti ya? Makanya kalian cobalah pacaran. Nggak harus menikah ya, nggak harus menikah, anak-anakku. Pacaran. Cara mengenal toleransi paling optimal itu adalah dengan berbagi perasaan dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Mark my word, itu kamu akan jadi tahu. Jadi katakanlah Chelsea pacaran dengan orang Katolik, orang Hindu atau orang Konghucu, kamu kan akhirnya di ini ya diajari untuk mengetahui ritualnya dia, memahami psikologi dia atau kalau yang agama tadi aku sebut itu kan nggak terlalu menantang ya. Yang menantang Islam lah. Yang paling menantang itu kan Islam.
bagi yang non-Islam. Bagi yang Islam yang menantang itu cuma Kristen dan Katolik. Oh, menantang itu. Maksudnya eh, challenge-nya itu tinggi. Jadi bagiku eh, jangan pernah takut untuk menjaga kehadiran Tuhan itu. Jadi kalau kamu suka dengan orang, apalagi orang itu beda agama, itu anugerah. Karena tidak semua orang mampu menjaga kehadiran Tuhan di dalam konteks itu. Rata-rata mesti mengusir Tuhan. Rata-rata itu. Gitu sih menurutku. Hmm. Em, Gus kan tadi juga sempat bilang ya kalau udah banyak menghandle berbagai permasalahan pernikahan Iya, beda agama. Nah, iya, kira-kira struggle apa ya, permasalahan terbesar untuk mereka ya. tantangan mereka itu gimana ya, Gus? Tantangan mereka saat menghadapi pernikahan beda agama. Oh, tantangannya itu sebenarnya ada empat ya. Ada empat. Tantangannya itu ada empat. Tapi sebenarnya ini itu tergantung dari relasi orang itu. Kalau sejak awal, salah satu di antara mereka itu masih kuat untuk mengislamkan atau mengkristenkan, mengkatolik pasangannya, itu pasti berat. Mereka pasti biasanya akan pisah. Hmm. Kalau mau diteruskan, mereka akan cerai. Rata-rata itu. Tapi kalau sejak awal itu sudah clear ya, misalkan Shirley sama Matthew, oke lah. Shirley sama Matthew, oke. Udah Shirley pokoknya kamu harus muslimah ya. Nanti kalau kamu puasa atau pokoknya kalau hari raya, pokoknya apapun ritual Islam, aku nanti pasti akan bantu. Shirley juga melakukan seperti itu pada Matthew yang Katolik. Itu kuat. Udah kan, masih pacaran terus mereka memutuskan untuk menikah. Itu tantangan pertama ya. Challenge pertama itu adalah memastikan clear di tingkatan orang yang mau kawin ini. Kalau nggak clear, ya ya berproses dulu. Ini ada besok sore itu sudah 9 tahun ini pacaran ini. Udah 9 tahun ini, udah umur 35 itu kan pusing mau. Nah, step yang selanjutnya, kalau mereka sudah lolos eh, challenge itu, step yang kedua itu orang tua. Hmm. Orang tua, terutama bagi yang Islam perempuan. Orang kayak Shirley ini akan apa challenge-nya lebih lebih gede ketimbang misalkan aku Islam laki-laki mau kawin beda agama. Karena aku kalau di Islam kan bisa mengawinkan diriku sendiri. Artinya nggak perlu approval dari orang tua lah. Tapi kalau Shirley kan ayahnya masih harus nanti karena yang berhak untuk menikahkan anak perempuan di dalam Islam itu kan walinya gitu. Jadi harus ada dosen walinya gitu. Kalau aku nggak punya dosen wali, aku bisa datang sendiri. Aku kawin, oke. Jadi rata-rata orang tua ini yang rumit. Dari banyak hal yang pernah aku temui, yang paling sulit itu adalah meyakinkan orang tuanya ini. Karena kan meyakinkan model beragama yang sudah sangat purbawi begitu. Kalau misalnya Katolik kan dididik Katolik sejak kecil sampai tua kan. Nah, aku pernah mengalami seperti itu, kemudian mendiskusikan dan mereka itu sebenarnya kekeh tidak mau anaknya kawin beda agama karena berbagai alasan. Alasan yang biasanya mengemuka itu adalah orang tua itu takut anaknya tidak bahagia. Hmm. Jadi mereka, orang tua itu memproyeksikan kekhawatirannya itu kepada anaknya. Kayak gitu. Dan itu kan tidak pas kan. Karena kan pengalamannya berbeda. Kayak gitu. Nah, di beberapa tempat, 1 bulan yang lalu ada 2 keluarga datang ke sini. Oh, gegeran itu 2 keluarganya. Ngotot. Oh, pakai di KUA. Nggak bisa. Harus di catatan sipil, harus di gereja. Ngotot itu. Yang laki Protestan, yang perempuan Islam. Gitu.
Terus aku bilang ke dua orang tuanya begini saja, mau dicatatkan di mana, mau di KUA, mau di catatan sipil, yang penting ada dua ritual. Dua ritual itu ya ada ijabnya, ya ada pemberkatannya. Itu aku tawarkan seperti itu. Tapi nggak tahu ini. Mereka sudah saling mencintai 4 tahun. Banyak anak-anak yang pacaran beda agama putus karena orang tuanya. Hmm. Putus karena orang tuanya. Makanya orang yang kawin beda agama itu seperti orang yang sudah wisuda di kedokteran. Iya kan? Orang di wisuda di kedokteran itu apalagi UM itu kan tahapannya kan rumit kan? Berat. Koas dulu ya, harus koas ya. Koas. Iya. Iya. Iya, koas. Kemudian residen, macam-macam aku nggak tahu istilahnya itu kan. Mm-mm. Baru kemudian kalau sudah selesai, itu berat. Banyak sekali yang gugur. Nah, orang yang sudah sampai kawin beda agama itu biasanya itu. Itu level yang kedua ya, level yang kedua tantangannya. Katakanlah orang tuanya clear. Jadi di tingkatan internal clear, orang tuanya clear, tantangan kedua adalah mencatatkan. Pencatatannya, Pencatatan itu kalau di Indonesia itu kan kamu sah kawin, sah nikah itu kan dibuktikan dengan membawa salah satu dari dua dokumen. KUA itu kalau ya kamu wajib punya buku nikah, ya buku nikah atau kutipan akte perkawinan itu kamu bisa dianggap sah kayak gitu. Nah, pencatatan di Indonesia agak rumit karena sebenarnya sih nggak rumit-rumit amat ya. Di sini itu kan belum bisa mencatat orang yang kawin kolomnya berbeda agama. Itu bukan kawin beda agama ya. Aku membedakan itu. Kawin beda agama bukan sama persis dengan kawin perkawinan kolom agama KTP yang berbeda itu kan. Karena itu sesuatu hal yang menurutku agak ideologis kayak gitu. Jadi di Indonesia kalau kamu mau kawin itu harus kolom agamanya sama. Itu harus kolom agamanya sama. Nah, di titik ini berat karena banyak orang yang ketika mengubah kolom agama KTP itu di apa, baperan gitu loh. Menganggap perubahan kolom agama di KTP itu sekaligus mengubah agama dan keyakinannya. Bagiku tidak, gitu kan. Bagiku ya ya tidak begitu kan. Orang ganti kolom agama itu kan bisa kapan saja ya. Bisa untuk kepentingan tertentu karena situasi tertentu. Nah, biasanya di Indonesia itu per hari ini mereka hanya bisa dicatatkan kalau kolom agamanya sama. Misalkan either Matthew itu kolom agamanya diganti jadi Islam agar sama dengan Shirley, atau Shirley kolom agamanya diganti dengan Katolik supaya dia bisa mendapatkan kutipan akta perkawinan. Setelah selesai, kami dapat kutipan akta nikah kan, buku nikah. Setelah itu ya kalian bisa mengubah lagi kolom agama di KTP-nya, balik Islam atau tetap di Katolik atau vice versa. Itu challenge yang ketiga, challenge yang keempat itu adalah di pola pengasuhan anak kayak gitu. Kalau udah lolos tiganya ini, enak banget. Itu udah bukan masalah, bukan masalah itu, bukan masalah. Jadi anak dibesarkan bersama-sama, ya, dibesarkan bersama-sama dengan dua sumber kebaikan, sumber Kristen atau sumber Katolik dengan sumber Islam. Kan enak toh? Enak. Enak itu dalam arti kan kalau misalkan Shirley, aku nggak tahu eh, Shirley, Chelsea dan juga Hillary ada yang orang tuanya PBA? Enggak. Kawin beda Hmm. agama? Enggak ya? Pernikahan. Perkawinan beda agama? Tidak, Gus. Enggak ada ya, oke. Kalau orang tua kalian kawin beda agama itu rata-rata anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang udah lolos challenge 1, 2, 3 itu mesti pluralis anaknya, mesti toleran. Karena sejak dalam bayi itu diajari toleransi gitu. Sejak bayi diajari toleransi itu. Nongkrong apa ibunya berbeda, ayahnya juga berbeda.
Beda lah sama aku, sama Shirley gitu kan. Dia 6 tahun, dia hanya hidup dengan orang yang satu agama saja kan. Dia nggak bisa keluar dari pondoknya, ngakses, nongkrong dengan teman-teman yang berbeda agama. Jadi sebenarnya ada empat challenge ya, empat tantangan orang itu pacaran beda agama dan sampai ke perkawinan. Baik, ke Baik, Gus. pertanyaan selanjutnya. Kan Apa ini? dalam Oh, ya, kehidupan Chelsea. pernikahan agama ini, biasanya ada beberapa hal yang harus Hmm. diperhatikan, seperti tanggapan keluarga dan cara pasangan menjalin hubungan agar hubungannya itu tetap harmonis. Nah, Iya. menurut menurut Gus, bagaimana tanggapan keluarga terhadap pernikahan beda agama dan bagaimana cara pasangan agar menjaga hubungan mereka itu tetap harmonis? Rata-rata soal agama ya, rata-rata yang agak resisten itu biasanya Islam dan Protestan. Oh, resisten itu. Kalau sepanjang yang aku ini ya, yang aku alami gitu kan, ya, dengan pengalaman yang belum cukup panjang. Kalau dari keluarga Katolik itu mereka ini oke, nggak apa-apa. Karena di Katolik kan, ada yang Katolik nggak ini? Saya Gus. Oh, kamu Katolik. Oh, Chelsea juga Katolik. Katolik itu kan keren banget kan. Katolik itu kan ada memungkinkan pemberkatan perkawinan beda agama, memungkinkan perkawinan beda agama meskipun tidak sakramen ya, Iya. kayak gitu. Jadi memungkinkan sehingga sebenarnya orang Katolik itu satu-satunya agama di Indonesia yang memiliki perangkat 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 organisatoris maupun teologis yang memungkinkan orang itu menikah beda agama tanpa harus dipaksa untuk masuk Katolik. Aku ingin mengatakan kayak misalkan inilah siapa Shirley kawin sama Matthew Katolik. Kalau dia misalkan mau pemberkatan ya pemberkatan, Shirley kan nggak wajib masuk Katolik dan gereja menerima itu dan bisa memberkati itu. Kayak gitu. Nah, yang resisten itu Protestan sama Islam. Agama-agama lain yang mengikuti lah. Nggak boleh, pokoknya harus doktrinnya itu doktrin kuat banget ya. Apa namanya? Fanatismenya itu kuat sekali ya. Mungkin karena mereka ingin melindungi umat-umatnya dan lain sebagainya sehingga dianggap tidak mampu untuk memilih apa yang dianggap sebagai sebuah kebahagiaan di dalam perkawinan. Jadi respon keluarga itu rata-rata ya. Alasan orang tua melarang anaknya kawin beda agama itu satu, mereka takut anaknya akan katut. Ngerti katut? Apa namanya? Pindah agama. Karena dalam pandangan mereka, pindah agama itu sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang mengerikan kayak surga dan neraka. Padahal pindah agama kalau di Indonesia itu sama kayak transfer gitu loh. Transfer kamu misalkan nggak selesai kuliah di UM, lalu kamu transfer menyelesaikan di UNER itu kan ya sama aja. Sama-sama kampusnya. Iya, meskipun beda nama kampus, eh, ritualnya juga beda dan lain sebagainya, tapi more or less banyak yang sama. Nah, itu kekhawatiran pertama dari orang tua. Mereka takut anaknya masuk neraka, mereka takut anaknya jadi ah, sesuatu yang kadang-kadang juga tidak masuk akal. Tidak masuk akal itu begini, apakah iya? Oh, kalau pindah agama itu kan sesuatu yang biasa. Yang yang kita hindari kan pindah agama lalu dia menjadi jahat itu kan nggak boleh itu ya. Jahatnya itu yang nggak boleh. Kayak gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, biasanya mereka itu membayangkan overthinking terlalu jauh keluarga itu. Nanti orang anaknya kayak gimana ya? Nanti yang satu makan babi, yang satu tidak makan babi. Sesuatu yang sebenarnya itu bisa didiskusikan dengan enak, bisa diatur dengan enak. Kan ya biasa saja. Kalau perlu dua kulkas ya dua kulkas.
Kalau perlu satu kulkas gitu. Biasa saja. Nah, kadang-kadang mereka mikirnya itu kejauhan gitu loh. Membayangkan ribetnya kayak apa. Ribet itu ketika pasangan itu sejak awal tidak clear, itu pasti ribet. Nah, ketidakkliran itu bisa kedeteksi ketika yaitu tadi, ketika salah satu pasangan masih mengingini pasangannya itu pindah agama. Wah, itu sumber penyakit itu. Sumber penyakit. Jadi kalau nanti pacaran begitu, tanyain aja nanti sama pasanganmu yang beda agama. Kamu misalkan mengandai-andai kalau kita kawin, kamu memaksaku untuk masuk agamamu enggak? Gitu. Caranya gitu. Kalau dia bilang, enggak ah ngapain kamu? Atau dia kalau laki-laki yang sensitif gender ya dia akan nanya, nyamanmu kayak apa gitu. Misalkan ya Matthew, kalau dia dewasa, Shirley nanya kayak gitu. Kalau Matthew akan ngomong, nah, nyamanmu kayak apa toh? Itu. Atau siapa namanya Rifai atau siapa Raffi ngomong ke siapa namanya ke Chelsea atau ke Hillary. Ya terserah kamu nyamannya apa. Kalau nyaman di Katolik ya di Katolik, nyaman di Protestan di Protestan, nyaman nggak beragama ya nggak usah beragama, yang penting baik aja. Ya enak tuh, enak kan kayak gitu, gitu. Jadi nggak perlu overthinking lah. Rata-rata orang tua itu overthinking dan orang tua itu kadang-kadang itu suka membawa citra, suka ketakutan atas citra dirinya di dalam lingkungan. Ini misal ya, misal kan nggak tahu orang tuanya Shirley ya. Tapi mungkin ia terpandang ya di wilayah kabupaten. Bayangkan kalau tiba-tiba Shirley kawin dengan Matthew di Katolik gereja. Ini bayangkan kan. Waduh, yang ada dalam bayangan aku sebagai bapaknya. Aduh gimana? Apalagi kalau bapaknya takmir masjid. Gitu kan. Takmir masjid itu majelis Dewan Paroki. Oh. Dewan Paroki. Apalagi kalau dia pengurus. Gitu. Apalagi kalau misalkan bapaknya Shirley itu juga alumni dari Gontor dan jadi pengurus di Ikatan Alumni. Dia akan jadi tertawaan banyak orang. Itu. Shirley juga barangkali akan dijadikan pergunjingan di di wilayah di mana ia pernah menimba ilmu yang posisi politiknya institusi tersebut itu berseberangan dengan perkawinan beda agama. Jadi ya soal citra diri, status sosial dari orang tua itu ikut 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 berpengaruh ya, Chelsea. Macam-macam sih. Itu sih. Sambil minum-minum ya, kamu oh nggak boleh minum ya di kampus. Chelsea mau tanya lagi. Oh, udah, Tasya. Rasya, Emang ada Rasya? Mana Rasya? oh, Sebentar. Mana Rasya? Kok nggak ada? ada Rasa itu. rasa on cam nggak? Nggak ya? Oh, Rasya. Oh, sebentar Rasya. I'm sorry, Sa. Kamu nggak masuk di frame. Silahkan Rasya. Iya, selamat pagi ya, Iya, Gus. Jadi iya. saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya Iya. mengenai pernikahan beda agama tadi ya. Saya ingin bertanya, pernikahan agama kan ada beberapa hal yang berbeda ya. Bagaimana cara Gus itu mengompromikan jalannya ibadah itu kayak seperti dekorasinya berjalan dengan baik dan sesuai dengan Hmm. kedua pasangan itu. Kan agamanya berbeda ya. Jadi gimana Iya. punya selera yang sama begitu. Ah, ya, itu pertanyaan yang menarik ya. Bagi hampir semua orang Islam, agama itu sangat penting. Ya, agama itu didoktrinkan menjadi sesuatu yang sangat penting. Aku punya teman ya, aku punya teman, dia Islam. Tapi dia nggak pernah, Islamnya Islam abangan lah. Islam yang Islam KTP begitu loh, Shirley. Udah, pokoknya Hmm. udah, pokoknya Islam. Itu kan. Agama bagi dia itu nggak penting lah.
Tapi karena di Islam, di KTP ada Islamnya itu. Tetapi ketika ada 3 momen, kelahiran, perkawinan, dan kematian, ia tidak akan pernah bisa keluar dari agama, dari ritual itu. Kelahiran, perkawinan, dan kematian. Setidak pedulian, setidak peduli apapun kamu pada agama, kamu no reckon ya, nggak ngereken sama agama. Tapi ketika soal kelahiran, soal perkawinan dan kematian, itu semacam ada dorongan besar, baik dari dalam dirinya maupun dari lingkungan, agama harus hadir. Jadi temanku ini pemabuk banget ini, pemabuk, pokoknya orang jahat lah. Tapi ketika dia punya anak, dia panggil itu, oh kiai itu. Suruh mengadani anaknya. Kalau di dalam tradisi Islam itu begitu ya, Shirley ya. Kalau aku punya anak itu diazani gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Jadi orang ini orang jahat. Tapi ketika soal kelahiran, karena dia menganggap di 3 momen itu adalah momen-momen penting. Betapa mereka itu sangat mengharapkan agama itu sendiri. Termasuk di dalam perkawinan ya, Rasya. Kayak gitu. Jadi mereka sangat begitu merindukan kehadiran agama itu sendiri. Maka tugas agama itu adalah hadir, memberikan apa yang mereka inginkan tanpa harus menghakimi. Kalau di tempat lain kan menghakimi. Aku katakanlah agama, aku hanya bisa hadir memenuhi keinginanmu kalau kamu kawin satu agama. Kalau kamu kawin beda agama, aku tidak hadir. Itu kan egois toh. Indonesia masih egois, Islam, Protestan, Katolik tidak. Ya tidak terlalu lah. Karena kan di Katolik kan sakramen, ada pemberkatan perkawinan biasa gitu kan, dispensasi. Ada tahapan, tapi mostly itu bisa. Jadi yang ingin aku katakan, Rasya, aku biasanya ngajak ngobrol sama mereka berdua itu. Biasanya yang aku Iya. dampingi ini lama ya. Maunya kayak apa nih? Aku nanya gitu kan, kamu sangat butuh ijab enggak? Oh ya Gus, butuh Gus. Kamu butuh pemberkatan. Oh, sangat butuh, Gus. Gitu. Ya sudah, kita atur. Ya, kita atur. Ada yang ada yang satu tempat beda beda event, beda beda ini ya, beda apa namanya? Beda venue. Tapi satu tempat. Contoh kemarin aku memfasilitasi perkawinannya laki-laki Islam sama perempuan Katolik di Jogja. Nanti kamu bisa baca kalau Facebook aku. Aku tulis itu di Medium juga. Yang laki-laki, mas kawinnya kambing. Mas kawinnya itu kambing. Wah, Paginya mereka pemberkatan di paroki. Ya, pemberkatan di paroki. Kemudian pagi sampai jam 12 makan siang. Jam 1-nya mereka geser ke villa, ke hotel begitu. Di situ kemudian resepsi. Sebelum resepsi mereka ijab kabul. Begitu. Tapi apakah ada penundukan, katakanlah yang Katolik harus Islam? Aku enggak. Aku tidak mewajibkan syahadat. Enggak mewajibkan syahadat. Karena apa? Karena dalam pandanganku Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha itu ahli kitab. Orang-orang yang kalau secara teologis, mereka itu adalah masuk di dalam golongan mukminin. Shirley pasti tahu. Mukminin itu adalah orang-orang yang percaya. Bahasa Inggrisnya believers. Gitu. Lah orang orang Islam itu termasuk orang yang mukmin, orang yang percaya. Jadi orang yang percaya itu adalah orang yang percaya Tuhan. Kayak kamu kan, mahasiswa yang mana? Ada mahasiswa UIM, UC, Petra, tapi mereka adalah mahasiswa. Nah, Islam Katolik itu seperti UIM, UC, UINSA. Mahasiswa mereka ya mahasiswa. Masuk kategori mukminin orang-orang yang percaya itu tadi. Itu sebabnya aku tidak mensyaratkan itu gitu. Tidak mensyaratkan
apa namanya, tidak memaksakan kehendak untuk me, apa mendorong atau memaksa orang itu beda pindah agama. Karena Shirley dan juga teman-teman yang lain di Islam itu sangat terlarang memaksakan orang itu masuk Islam itu tidak boleh. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nggak boleh. Nah, kawin beda agama ini kan proses konversi yang pemaksaan tidak langsung kan. Sistem kan bilang seperti ini. Ya silahkan mau bebas mau agama. Tapi kalau kamu kawinnya beda agama, aku nggak ngasih pelayanan ya. Itu kan artinya kan pemaksaan secara tidak langsung, toh. Misal ini kan UWM memberikan regulasi. Di sini orang berbusana bebas mau pakai jilbab atau tidak jilbab. Lalu tiba-tiba akademik mengatakan, sorry ya, kami tidak melayani orang yang pakai jilbab. Tapi silakan mau pakai jilbab dan tidak pakai berjilbab silakan. Tapi kami hanya melayani orang yang tidak pakai jilbab. Itu kan itu kan pemaksaan secara tidak langsung. Nah, di Indonesia orang itu dipaksa menjadi Islam secara tidak langsung melalui itu. Balik ke soal yang ijab tadi. Ijabnya sama begitu kan? Ya ijab seperti kayak di artis-artis itu kan, ijab, ijab kabul, kemudian orang tuanya datang, mereka kalau aku yang memfasilitasi biasanya mereka mengucap janji, janji saling setia, yang itu nggak ada di KUA. Di KUA ya kawin kawin aja. Tapi di aku kalau aku yang memfasilitasi dua orang ini mesti sebelum aku nikahkan mereka harus berjanji di hadapan publik. Aku kasih teksnya. Misalkan aku, Matthew, Alexander, gitu kan. Apa jenenge berjanji gitu kan akan membahagiakan Shirley Amelia satu untuk selamanya dalam suka maupun duka gitu kan. Kayak gitu-gitu. Tidak akan menyakiti apa dan lain sebagainya. Itu di hadapan dua keluarga. Itu janjinya Matthew. Lalu kalau Shirley oke terusnya menerima itu, Shirley juga harus berjanji. Aku Shirley dengan ini apa namanya bersedia menjadikan engkau Matthew sebagai lelaki pertama dan satu-satunya dalam hidupku. Sehidup semati, kaya, miskin, pokoknya sama kamu deh. Itu. Nggak ada yang lain. Pokoknya nggak ada yang lain. Karena kalau aku yang memfasilitasi, aku selalu ngomong kepada calon itu, aku bisa fasilitasi kalau secara Islam, kalau satu kalian statusnya clear ya. Statusnya clear itu artinya apa? Kolom kolom di kolom status di KTP itu belum menikah. Artinya ini bukan perkawinan poligami begitu loh. Itu. Yang kedua, aku hanya mau memfasilitasi ijab kabul ini kalau kalian berjanji perkawinannya monogami. Monogami itu yang udah nggak ada laki-laki lain, perempuan lain itu. Mereka rata-rata mengatakan, oh iya Gus, siap kami itu sih. Jadi kami menghadirkan itu ya Rasya, menghadirkan kalau dekorasinya ya macam-macam sih. Dekorasinya umum begitu ya. Ya resepsi seperti biasanya. Ada yang pakai jilbab, ada yang tidak. Aku punya banyak sih, punya banyak tulisan tentang itu dan foto-fotonya. Jadi setiap kali aku memfasilitasi perkawinan beda agama, itu mesti aku tulis ceritanya, aku upload foto-fotonya, kayak gitu ya. Kapan hari di Jogja itu, yang laki-laki itu Hindu Bali, yang perempuannya Islam Melayu. Aduh, menarik sekali itu kan. Ya justru lebih lebih menurutku lebih aku merasa lebih sakral gitu ya, lebih sakral gitu kan, karena setiap keluarga bisa datang ke gereja, yang Katolik juga bisa mengikuti proses ijab kabulnya. Gitu kira-kira Rasya. Jadi so far nggak ada masalah kok seperti itu. Oke, saya juga mau bertanya untuk pertanyaan penutup sekaligus juga. Oke, Jadi, silahkan. pernikahan beda agama ini kan
banyak terjadi ya, apalagi kita di Indonesia. Kunci supaya rumah tangganya itu terus harmonis, bertahan, itu apa sebenarnya? Bagaimana intinya? Yang Dan laki-laki ya terus. ya, dan kalau dari Gus ya, hak-hak konstitusional itu bagaimana kita bebas memilih agama dan berhak membentuk keluarga kita dan melindungi keadilan sebagai warga negara itu bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Secara konstitusional sebenarnya kawin beda agama itu tidak dipaksa, tidak dilarang. Ya, pasal 28 itu kan soal kemerdekaan gitu. Itu sebenarnya clear di konstitusi kita. Di undang-undang kita tentang perkawinan sebenarnya tidak secara eksplisit melarang dan juga tidak secara eksplisit itu merekomendasikan. Jadi undang-undang perkawinan kita itu kira-kira bunyinya kayak gini. Kawin itu sah ketika didasarkan oleh agama dan keyakinannya masing-masing, hukum dan agama keyakinannya masing-masing. Diserahkan pada agamanya masing-masing. Pasal yang kedua, setelah dianggap sah, maka tugas negara mencatat. Mencatat saja. Nah, lalu Katolik ngomong, oh di kami sah. Ya, oke dicatat. Di Islam bilang, di Islam tidak boleh. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makanya KUA belum bisa menerima. Yang catatan sipil dulu bisa. Tapi kemudian orang-orang Islam itu kayaknya baper sama orang-orang Katolik dan orang-orang Protestan. Loh, di sana kok masih bisa nyatet kawin beda agama ya? Berarti pasti ini sumber kristenisasi ini kawin beda agama. Lalu orang-orang Islam, menurutku orang-orang Islam ya, dan sebagian juga orang-orang Protestan mengatakan, dah nggak boleh semuanya saja deh. Seperti KUA. KUA kan nggak boleh beda agama. Catatan sipil juga harus kita perlakukan seperti KUA. Padahal dulu KUA, Dispenduk Capil bisa kayak gitu. Yang ini aku katakan rasa bahwa sebenarnya secara konstitusional itu haknya dijamin. Tetapi dalam 2-3 tahun ini konstitusi itu dibegal. Dibegal oleh motif politik yang menyelinap di dalam aturan-aturan tidak resmi maupun resmi yang melarang perkawinan beda agama. Contoh, tiba-tiba ada kewajiban kolom agama harus sama kalau mau kawin. Itu nggak ada aturannya itu. Nggak ada aturan dibuat-buat itu. Kau tanya di chat GPT, apakah ada ini syarat mencatatkan perkawinan? Itu kan ada syaratnya. Di situ tidak ada satupun syarat yang mengatakan kolom agama dari pasangan harus sama. Nggak ada. Tapi ketika kamu di Penduk Capil, ditanyain. Kalau nggak sama, nggak akan diterima mereka. Jadi sebenarnya konstitusi kita yang pro terhadap perkawinan beda agama itu dibegal oleh para penyamun itu. Ya, oleh para penyamun sehingga orang-orang menjadi haknya tidak bisa dilakukan. Yang kedua soal resep. Sebenarnya orang itu langgeng atau tidak perkawinannya, itu kan nggak peduli agamanya apa tuh. Yang seagama saja kan pasti banyak yang nggak langgeng. Menurut BPS, tahun 2024 itu ada sekitar 300.000 orang itu minta cerai. Kalau nanti kita tanya ke ChatGPT ya, berapa jumlah perceraian di Indonesia tahun 2024 dan 2025? Itu angkanya pasti di atas 600.000. Itu kan perceraian itu kan indikator ketidakbahagiaan kan rasa. Dan kamu tahu yang cerai-cerai itu 600 ribuan itu semuanya beda agama atau satu agama? Satu. Satu agama. Kalau ada orang, Shirley mengatakan kawin beda agama itu tidak bahagia dan pasti cerai. Mereka itu kebalik.
Yang banyak cerai itu kawin seagama. Harusnya kawin seagama itu dilarang. Karena apa? Sumber perceraian. Kalau kita mau konsisten cara berpikirnya loh. Kan kayak gitu. Kan kenapa kok perkawinan beda agama dilarang oleh orang-orang yang kontra itu? Ya karena ini pasti tidak bahagia. Oke, sumber indikator ketidakbahagiaan apa? Perceraian. Oke, sekarang kita lihat data. Berapa jumlah orang kawin beda agama dan satu agama yang bercerai? Pasti jomplang. Yang paling banyak seagama. Ya harusnya yang dilarang kawin seagama. Kalau lurus kayak gitu. Jadi bagiku Rasya, eh, sebenarnya bahagia dan tidaknya itu tergantung yang menjalani. Kalau aku sebagai laki-laki, kalau ngomongin ke laki-laki, kalau kamu pengen apa langgeng keluargamu, aku ngomong ke laki-laki ya, aku ngomong ke laki-laki. Ya udahlah, pakai kredo, pakai kredo. Kredo itu pakai satu hukum, happy wife, happy life. Aku bilang gitu. Kalau istrimu bahagia, kamu laki-laki istri, suami itu pasti bahagia. Gitu aja. Kalau ke istrimu ruwet atau kamu bikin ruwet, ya keruwetanmu itu keruwetannya dia pasti akan ditimpakan ke kamu dan kamu ruwet juga. Jadi stabilitas keharmonisan keluarga itu sebenarnya sangat kompleks dan juga dipengaruhi oleh cara dia memaknai agama. Sepanjang orang tersebut pelaku perkawinan beda agama itu tidak cukup dewasa sejak awal, maka chance untuk divorce, untuk tidak bahagia itu tinggi dan itu juga sering aku saksikan gitu. Eker-ekeran soal anak, lalu tiba-tiba aku pernah nanganin ya orang Katolik sama orang Islam, yang laki Katolik, yang perempuan Islam. Mereka udah kawin 25 tahun. Lalu yang perempuan yang Islam ini karena sudah merasa usianya di atas 50 tahun, 60 tahun, mereka kan ingin dekat dengan Tuhan yang istrinya ini. Ikutlah majelis taklim. Drama ada ustadz-ustadznya. Di situ didoktrin bahwa perkawinan dengan orang lain, beragama lain dianggap sebagai zina. Oh, dia pusing dia. Lalu minta cerai, minta cerai. Nah, gitu. Aku tidak tahu, tapi ya menarik. Aku selalu hormat pada orang-orang yang kawin beda agama karena nggak mudah ya. Aku bukan aku bukan pelaku kawin beda agama. Istriku sama-sama Islamnya, sama-sama NU-nya, sama-sama santrinya gitu kan. Makanya lebih mudah ya. Tapi kalau sama kawin beda agama itu struggling mereka itu spiritualitasnya pasti lebih tinggi. Makanya kamu harus ke sana ya. Coba ya. Pacaran lah. Chelsea ya sama Rasya. Rasya kemana? Masjid atau ke gereja? Gereja. Saya Protestan. Ah, Protestan ya gitu. Shirley gitu ya. Jangan pernah takut untuk jadi ketika Tuhan itu hadir dipanah oleh cinta, memanah kalian dengan cinta kepada siapa saja, jangan takut. You have to express it. Gitu. Tak, langsung omongin aja gitu ya. Jangan tunggu ditembak. Jangan tunggu ditembak, lu nembak gitu. Misalkan siapa namanya Chelsea, suka dia sama siapa, ya ngomong saja. Aku tahu kamu sudah, misalkan Chelsea ya sama Raffi itu. Raffi, aku tahu kamu lagi jalan sama Shirley. Aku hanya ingin jujur ya, karena jujur itu membuatku terbebas. Aku aku suka sama kamu. Udah itu aja. Udah tinggal gitu. Jadi langsung ekspresikan tenang. Aku kira itu ya. Ada lagi Oke. kah? Joanna ada ya? Mana Jo? Joanna, Tidak ada, Joanna tidak Gus. ada kayak. Joanna, sebentar Jo. Nanya Ojo. Aku nggak tahu kalau kamu belum on cam. Nah, kalau kayak gini, Tidak apa-apa, Gus. gimana? Eh, eh, sudah tidak ada yang mau ditanya lagi? Tapi kalian ada ini kah? Sebagai penutup mungkin aku pengen tahu. Keluarga-keluarga kalian ada yang PBA kah? Perkawinan beda agama, pacaran beda agama?
Tidak ada, Pacar, Gus. pacar, Nggak pacar. ada. Pacar.